Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impolex Budankam dalam membangun integrasi nasional. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan. Di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan sistem pertahanan dalam menghadapi berbagai macam. Berikut ini yang dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang Impolex Budankam. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara. Adidaya tersebut tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan, maka negara tersebut akan dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam sebagai hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia pun pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadangan pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis, melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut berlaku budaya kondisi manusia yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Indonesia dikenakan sanksi embargo. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang dikehendaki negara-negara yang bersangkutan. Pengelolaan konflik kepentingan dalam ukuran dengan tetap berteguh. Mengapa Indonesia dikenakan sanksi embargo? Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang dikehendaki negara-negara yang bersangkutan. Pengelolaan konflik kepentingan dalam kekurangan dengan tetap berteguh wawasan kebangsaan yang berlandas Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kementeriannya dan kerjasama dan negara lain untuk mencapai hal tersebut. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sosial atau sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dan cara menegakkan pertahanan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.